Alvaro Morata si hat-trick offside. Alvaro Morata mungkin merupakan pemain yang paling menyesali kekalahan 0-2 Juventus dari Barcelona. Betapa tidak, Juve bisa saja berbalik menang 3-1 andai Morata sedikit lebih beruntung. Striker Spanyol ini sempat mencetak 3 gol dan sayangnya ketiganya dianulir karena offside. Sebenarnya Morata tidak sepenuhnya bersalah. Secara keseluruhan, Juve memang tampil di bawah standar. Taktik Andrea Pirlo pun kurang efektif. Serangan-serangan dari Juve pun juga terlalu mudah dibaca. Gol pertama Morata seharusnya tercipta di menit ke-16. Dia menerima umpan terobosan Cuadrado dan nyaris gagal, tapi akhirnya bisa menjebol gawang Neto. Gol sempat disahkan karena hakim garis tidak mengangkat bendera, tapi VAR mengintervensi dan mengannulirnya. Lalu gol kedua Morata tercipta di menit ke-30. Polanya nyaris sama. Bola operan Cuadrado disambar sepakan keras Morata di kotak penalti. Naasnya Morata lagi-lagi offside. Juga VAR yang membuktikan. Andai dia satu langkah lebih lambat di belakang bek lawan, mungkin gol ini bakal sah. Gol ketiga tercipta di babak kedua di menit ke-55. Kali ini Juve sempat merayakan. Morata sempat membawa bola ke tengah lapangan. Wasit pun butuh lebih dari 1 menit untuk menunggu konfirmasi VAR. Sayangnya Morata kembali offside, dan kali ini begitu tipis. Dia menerima bola mentah di posisi matang, tapi offside setengah kaki. 3 gol dianulir itu sudah cukup membuktikan ketajaman Morata, tapi tidak ada gunanya jika dia tidak bisa membaca jebakan offside lawan. Ternyata terjebak offside sudah jadi salah satu penyakit Morata sejak lama. Opta mencatat Morata sudah 13 kali offside di Liga Champions sejak musim lalu. Catatan terbanyak setara dengan Timo Werner. Ini jadi salah satu PR besar bagi Morata dan Andrea Pirlo harus berusaha membantunya. Posisi Morata sudah bagus, hanya perlu meningkatkan timingnya. Dan yang paling unik, mungkin ini pertama kalinya ada pemain yang bisa mencetak hat-trick gol dianulir. Terlebih ketiganya karena offside. Striker Spanyol ini sedang apes dan sayangnya Juve pun menelan kekalahan. Usai diajar Barcelona, Juventus dapat kabar gembira dari Zidane. Raksasa sepak bola Juventus mendapatkan kabar baik dari Zinedine Zidane. Usai mereka diajar oleh Barcelona 0-2 di babak grup Liga Champions 2020-2021. Tim Catalan itu menang dengan skor 2-0. Sebenarnya Juventus atau Bianconeri bisa saja menang dengan skor 3-2. Namun 3 gol dari Alvaro Morata dianulir oleh VAR dengan berbagai alasan. Sehingga skor akhir tetap 0-2. Meski kalah, tapi raksasa Serie A Liga Italia itu justru mendapatkan kabar baik secara tidak langsung dari pelatih Real Madrid yang bernama Zinedine Zidane. Sebab melansir dari laman portal berita olahraga Juve FC, Zidane dikabarkan berpotensi besar untuk pindah dan melatih Paris Saint-Germain. Dan mereka sudah menjalin komunikasi rahasia. Zidane memang sedang center dirumorkan bakal didepak oleh manajemen Real Madrid atas hasil buruk di Liga Champions. Melihat situasi ini, Zidane pun bertindak cepat untuk menghubungi PSG. Jika kepindahan tersebut benar-benar terjadi, maka Juventus akan sangat diuntungkan. Sebab belum lama ini muncul kabar bahwa PSG mengincar striker Bianconeri yang bernama Cristiano Ronaldo. Ronaldo kemungkinan besar akan menggantikan Kylian Mbappe yang sudah lama dirumorkan ingin pindah ke Manchester United, Liverpool, atau Real Madrid. Nah, jika Zidane menjadi pelatih PSG, maka Juve FC meyakini bahwa ia bakal mempertahankan Mbappe, yang juga merupakan rekan senegaranya dari Prancis. Jika Mbappe bertahan di PSG, maka PSG tidak jadi membayang Ronaldo. Artinya Juventus bisa bernafas lega karena andalan mereka bisa terus berada di Turin. Meski demikian, semua itu tergantung manajemen Real Madrid apakah akan mempertahankan Zinedine Zidane atau tidak. Jika tidak, maka sang pelatih berpotensi hengkang ke PSG. Juventus memang butuh eksperimen.
tetapi harus meraih hasil juga. Performa Juventus pada awal musim ini belum mencapai standar yang seharusnya. Dan kekalahan atas Barcelona di fase grup Liga Champions seolah menjadi sebuah tanda bahaya. Pertandingan tersebut berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk Barcelona, di mana kedua golnya dicetak oleh Ousmane Dembele dan Lionel Messi. Memang kekalahan ini tidak membahayakan peluang Juventus untuk lolos ke babak 16 besar. Setidaknya sampai saat ini sang juara bertahan Serie A tersebut menduduki peringkat kedua dengan raihan 3 poin. Namun perlu dicatat bahwa Juventus belum menuai hasil yang cukup memuaskan sejauh ini. Bianconeri baru menuai total 3 kemenangan dari ajang Serie A dan Liga Champions. Salah satunya adalah pemberian dari laga kontra Napoli. Kesulitan yang dialami Juventus musim ini bisa diprediksi sejak awal. Selain pandemi COVID-19 yang membatasi ruang Juventus dalam perekrutan pemain, klub juga tidak memiliki jatah pramusim yang proporsional. Selain itu, mereka juga masih dalam masa transisi dari masa kepelatihan Maurizio Sarri ke Andrea Pirlo. Belum lagi Pirlo belum memiliki pengalaman melatih yang memadai untuk klub sebesar Juventus. Danilo selaku salah satu pemain Bianconeri mengakui hal tersebut. Namun tidak memungkiri kalau timnya juga membutuhkan hasil yang sepantasnya diraih. Kami memang butuh eksperimen, tapi kami juga butuh menambahkan hasil dalam eksperimen itu. Kami harus fokus untuk meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya, ujar Danilo kepada Sky Sport Italia usai pertandingan. Danilo juga mengungkapkan salah satu faktor yang membuat timnya gagal menuai kemenangan atas Barcelona. Salah satu diantaranya adalah kurangnya agresivitas. Pavel Nedved, masa-masa sulit Juventus sudah diprediksi. Harus diakui bahwa Juventus sedang berada dalam masa-masa sulit. Kekalahan atas Barcelona dalam fase grup Liga Champions sudah menjadi bukti yang cukup kuat. Sebenarnya performa Juventus pada musim ini jika dilihat secara sekilas, tidak bisa dikatakan buruk semata. Hasil yang diraih saat bertemu Barcelona pada Kamis 29 Oktober 2020 dini hari adalah kekalahan pertama mereka sejauh ini. Namun perlu dicatat juga bahwa Juventus dari 7 laga di pentas Serie A dan Liga Champions baru mengantongi 3 kemenangan. Bahkan salah satunya terhitung hibahan gara-gara Napoli enggan bertanding beberapa pekan yang lalu. Tetapi ini bukanlah sebuah kejutan. Andrea Pirlo yang ditunjuk sebagai pengganti Maurizio Sarri musim panas lalu belum punya pengalaman dan harus bereksperimen karena tidak mendapatkan masa pramusim yang sepantasnya. Direktur sekaligus legenda Juventus Pavel Nedved nampak tidak khawatir dengan perolehan yang diraih klubnya. Ia menyadari bahwa Bianconeri sedang melalui masa-masa sulit. Mudah untuk memprediksi kesulitan, karena kami membuat perubahan besar di skuad dan bangku cadangan. Jadi tidak memiliki banyak pramusim untuk melakukan percobaan. Kami bereksperimen di sepanjang musim, ujarnya ke Sky Sport Italia. Kami juga kehilangan beberapa pemain penting. Ini bukan alibi ataupun alasan. Ini adalah fakta. Lanjut pria berkebangsaan Republik Ceko tersebut. Pemain andalan Juventus Cristiano Ronaldo tidak bisa ikut serta dalam laga kali ini. Hasil tes terbarunya menunjukkan bahwa COVID-19 masih setia menetap di tubuhnya. Sesuai regulasi, ia tidak bisa bermain karena hal ini. Ronaldo pun melampiaskan kekesalannya ke media sosial dengan menuliskan, "ICR itu omong kosong," namun segera menghapusnya. Nedved pun memberikan komentarnya soal ini. "Saya berbicara dengan dia, jadi saya tahu bahwa dia sedang frustasi karena dia merasa sangat baik dan ingin tampil. Saya memahami kesulitan yang sedang dia lalui," pungkas Nedved. Berikutnya, Juventus akan kembali beraksi di ajang Serie A dengan Spezia sebagai lawannya. Pertandingan tersebut akan diselenggarakan di Stadio Dino Manuzzi pada hari Minggu 1 November 2020 mendatang. Dikalahkan oleh Barcelona. Apakah ini bukti Juventus terlalu bergantung ke Cristiano Ronaldo? Juventus tidak bisa menurunkan Cristiano Ronaldo sewaktu bertemu dengan Barcelona di laga fase grup Liga Champions pada Kamis dini hari.
Hasilnya Bianconeri kalah dengan skor 0-2. Juara bertahan Serie A tersebut sebenarnya memiliki sejumlah peluang, bahkan mampu menggetarkan jala gawang Barcelona sebanyak 3 kali lewat Alvaro Morata. Sayangnya ketiga gol itu dianulir karena Morata terjebak offside. Sementara itu serangan Barcelona tergolong mulus. Mereka sudah unggul saat pertandingan baru berlangsung selama 14 menit lewat sepakan sang penyerang Ousmane Dembele. Skor bertahan hingga menit-menit akhir. Pada masa injury time, Barcelona mendapatkan hadiah penalti dari wasit atas pelanggaran yang dilakukan Federico Bernardeschi terhadap Ansu Fati. Lionel Messi pun mengeksekusinya dengan baik. Sebenarnya banyak orang yang sudah menantikan laga ini. Bisa dikatakan bahwa ini adalah pertemuan pertama antara Ronaldo dan Messi setelah 2 tahun lamanya. Sayangnya Ronaldo tidak bisa ikut serta dalam pertandingan kali ini karena sedang terjangkit COVID-19. Ronaldo mendapati virus tersebut saat menjalani dinas di timnas Portugal dalam ajang UEFA Nation League. Ronaldo tidak menunjukkan gejala dan nampak bugar, seperti yang terlihat dalam beberapa video di Instagram miliknya. Ia bahkan sempat melampiaskan kekesalannya dengan menuliskan komentar kontroversial yang langsung dihapus olehnya. Ditambah lagi melawan Barcelona, artinya Ronaldo sudah melewatkan 4 pertandingan Juventus sejauh ini. Dan absennya peraih 5 trofi Ballon d'Or tersebut sangat terasa di skuad asuhan Andrea Pirlo. Di Liga, Juventus telah menelan 2 hasil imbang melawan Crotone dan Hellas Verona saat Ronaldo tidak bermain. 2 hasil ini memaksa Bianconeri untuk duduk di peringkat kelima dalam klasemen sementara Serie A. Juventus mungkin bisa menjebol gawang Barcelona sebanyak 3 kali, yang kemudian dianulir oleh wasit. Namun cukup terlihat bagaimana mereka kesulitan menembus benteng Barcelona yang bahkan tidak diperkuat pemain pentingnya. Gerard Pique harus absen sebagai hasil dari kartu merah yang didapatkan saat bertemu Ferencvaros pekan lalu. Posisinya kemudian diisi oleh pemain berusia 21 tahun yang sangat minim pengalaman, Ronald Araujo. Araujo harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Posisi bek sentral pun harus diisi oleh Frenkie de Jong karena klub asuhan Ronald Koeman tersebut sudah tidak memiliki opsi lain. Tetapi Juventus tetap kesulitan mencetak gol. Pada musim ini Ronaldo sudah mencetak 3 gol meski baru bermain 2 kali. Ini menjadi PR berat untuk Pirlo. Ia harus mencari cara agar produktivitas Juventus tetap terjaga, meski Morata kerap terjebak offside ataupun kalah Ronaldo saat absen.